Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bertemu kembali hari ini, dengan harapan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa dimudahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Pertemuan kali ini seperti biasa saya hendak membuat panduan, berikan suatu referensi untuk tentang pasangan weton atau perjodohan, dengan harapan karena ini panduan, jadi kalau bagi siapapun Anda semua yang membutuhkan, tidak usah menyampaikan hari lahir atau weton, karena langsung bisa menyimak di sini. Nah, kemudian sekarang ini yang tidak kita sambungkan adalah antara Sabtu Pon kembali, Sabtu Pon juga yang kemarin juga tempo hari Sabtu Pon, tapi yang sekarang Sabtu Pon dipasangkan dengan Sabtu Kliwon. Kemudian Sabtu Pon dipasangkan juga dengan Ahad Legi. Sepintas lihat ini untuk pasangan Sabtu Pon dengan Sabtu Kliwon sangat bagus. Keseluruhan perjalanan dalam hitungan 0 hari sejak pernikahan hingga dihitung sampai 40 tahun. Begitu juga Sabtu Pon yang dipasangkan dengan Ahad Legi. Justru ujungnya di sini sangat bagus. Cuma begini, setelah hitungan itu dicocokkan, kemudian ada hitungannya, kalau kemudian hasil dari semua itu tadi memunculkan nilai itulah yang kemudian dibaca. Kemudian nilai yang bagus ini kadang-kadang dalam perjalanan hidup yang saya pantau, kadang-kadang ada yang sangat berbeda dengan nilai yang ada. Kadang-kadang saya berpikirnya begini, bisa jadi satu hal, meskipun ininya hanya titen-titen saja, saya pesankan, hari pernikahan kalau bisa jangan dilakukan ketika dino tali wangke, lebih-lebih dino jati ngarang nogo tahun. Seperti yang saya rekaman tempo hari adalah tentang nyingkiri dino tali wangke, termasuk juga yang utama nyingkiri dino jati ngarang nogo tahun. Terlepas daripada ini titen-titen yang diperhatikan dari zaman dahulunya tentang kejadian apa yang muncul setelah dilanggar, tentu saja ini menjadi perhatian tersendiri. Maka saya harapkan setelah hitungan ini bagus, tapi ketika melangsungkan jangan dilakukan di dino tali wangke, apalagi jati ngarang yang notabene hari itu biasanya disingkiri untuk tidak dijadikan wiwitan atas segala macam pekerjaan besar, utamanya menghitankan anak, menikahkan anak, membuat rumah, dan lain-lain. Jadi dengan harapan juga setelah ada hitungan yang saya sampaikan ini bagus, tapi sebaliknya disingkiri hari itu, sudah ada videonya. Kemudian saya lanjutkan tentang penyampaiannya, yaitu Sabtu Pon yang dipasangkan dengan Sabtu Kliwon. Sabtu 9 Pon 7 16 dipasangkan dengan Sabtu Kliwon 9 dengan 8 17. Hasil yang dimunculkan hitungan pertama adalah 3. Yang punya makna, punya arti dalam kebiasaan yang dititen dari sejak dulu adalah gunjing. Tapi mungkin di era sekarang saya lebih tepat saya sampaikan sebagai satu hal yang mudah digosipkan. Jadi Anda berdua yang punya Sabtu Pon, kalau disatukan dengan Sabtu Kliwon, hasil pertama adalah mudah digosip. Terlepas daripada rezeki dari awal memang tentu saja bisa pas-pasan.
Tapi kemudian masuk kepada periode yang kedua, 8 tahun yang kedua, masuk rezeki. Jadi mulai 8 tahun kedua ini ada kemudahan yang sangat mudah. Jadi apapun yang Anda usahakan, insya Allah bisa memunculkan atau mendapatkan penghasilan yang baik. Maka saya anjurkan ketika ada nilai rezeki begini, lebih dioptimiskan, lebih ditambah energinya. Itu yang selalu saya anjurkan. Jadi Sabtu Pon dengan Sabtu Kliwon, 8 tahun pertama adalah gosip, kemudian masuk ke 8 tahun kedua adalah rezeki. Begitu kemudian masuk 8 tahun yang ketiga, lungguh. Lungguh ini punya pemahaman sebagai rezeki yang tetap mudah dan justru kajin. Nah, di sini pergerakan rezeki pun masih boleh dikatakan deras karena memang unsur rezeki masih ada di situ. Kemudian 8 tahun keempat yaitu nilai yang punya makna padu. Jadi di mana Anda berdua sering ada kurang kecocokan. Tapi terlepas padu ini ada dominasinya, tapi dengan perjalanan yang boleh dikatakan secara ekonomi sangat baik, mudah-mudahan tinggal memperbaiki komunikasi supaya tidak lebih pada berkelanjutan, karena memang diawali dengan gosip juga rezeki yang notabene pas-pasan tapi ada, masuk ke nilai kedua juga bangkit, kemudian ketiga juga masih tetap berjalan dengan lancar. Lah kemudian di periode yang keempat yang nilai padu ini pun boleh dikatakan masih ada perjalanan untuk terangkat nilai ekonomi, apalagi kemudian ditutup pun untuk hitungan yang kelima atau yang terakhir masuk ke 40 tahun ini nilainya juga tetap rezeki. Jadi secara berkelanjutan memang ini sesuatu yang luar biasa. Saya kira penyampaian saya kalau perlu saya ulang satu kali lagi bahwa Sabtu Pon dengan Sabtu Kliwon yang pertama adalah digosip tapi rezeki tetap lancar, meskipun boleh dikatakan dalam urusan ini, dalam pengaman ini memang sedikit pas-pasan, termasuk ke periode kedua adalah rezeki, masuk ke tiga adalah periode lungguh, kemudian masuk ke periode 4 adalah padu yang notabene tetap bergerak maju, kemudian yang kelima adalah rezeki kembali. Jadi secara total dalam perjalanan seperti ini bisa jadi Anda berdua adalah keluarga yang boleh dikatakan sangat berkecukupan. Terima kasih. Saya kira cukup jelas. Kemudian saya lanjutkan untuk satuan yang lain, tapi sebelumnya saya minta Anda subscribe supaya hal yang sangat penting untuk saya adalah konten saya jadi punya tambahan, kemudian Anda bisa selalu tersambung kalau kemudian hari ada informasi yang lain. Terima kasih. Kemudian saya sambungkan untuk Sabtu Pon yang dipasangkan dengan Ahad Legi. Ini pun ujungnya sangat luar biasa. Meskipun kalau kita hitung dari Sabtu Pon, Sabtu 9, Pon 7, 16, kemudian Ahad 5, Legi 5, 10. Nilai yang pertama adalah 1. Dimana selalu saya katakan bahwa 1 ini memang tidak punya dominasi. Yang punya dominasi kuat, katakanlah kalau saya bilang kosong, itu memang kosong. 4 pegat, terlalu berat. Kemudian 5 rezeki, tapi 1 bisa jadikan bahwa yang dikatakan dominasi tidak ada ini dari sisi ekonomi sangat pas-pasan, hampir mirip dengan yang jatuh pada periode gosip, sangat pas-pasan. Apalagi yang lebih terasa memikul berat adalah pada periode kedua untuk Sabtu Pon dan Ahad Legi. Periode kedua ini pegat. 4 ini kalau ada 1 periode biasanya yang terjadi adalah pegat rezeki. Harap maklum bahwa namanya saja pegat rezeki, rezeki dipegat. Jadi usaha apapun sulit sekali. Maka selalu saya anjurkan bahwa
mudah-mudahan yang 8 tahun ini dengan solusi yang katakanlah bersabar, bersyukur, bersedekah biarpun sempit, kemudian juga bersolawat, istighfar Anda lakukan banyak-banyak dan lain-lain kebaikan, mudah-mudahan segera berlalu. Yang notabene pegat ini periode itu biasanya rata-rata 8, tapi bisa mundur bisa maju tergantung kepribadian berdua. Maka saya anjurkan kalau diatasi dengan solusi itu tadi, barangkali yang 8 ini bisa menjadi cuma 5 atau bahkan mungkin 4. Kemudian masuk kepada periode yang lungguh, di mana disinilah kebangkitan untuk Anda berdua. Di sini ada kebangkitan yang luar biasa. Meskipun kemudian setelah sekitar 8 tahun masuk kepada periode yang keempat adalah padu. Ada sering ketidaknyamanan, sering tidak kecocokan dalam komunikasi. Tapi dari sisi rezeki tetap ada kebangkitan. Apalagi yang 8 tahun yang kelima atau 8 tahun yang terakhir menuju 40, dari setelah 32 tahun masuk periode rezeki yang gede, rezeki yang luar biasa, dalam artian rezeki yang tiada batas. Terserah bagaimana Anda memanfaatkan peluang ini, ditambah energi dengan ditambah usahanya, mudah-mudahan ini kebangkitan yang luar biasa. Jadi kalau saya katakan di sini terbaca nilai-nilai angka yang muncul adalah Sabtu Pon dipasang dengan Ahad Legi, meskipun diawali dengan nilai 1 yang notabene dari sisi ekonomi memang pas-pasan, masuk kemudian yang periode kedua juga memang berat, tapi yang saya anjurkan adalah Anda bertahan, karena setelah cobaan yang berat ini di belakang kemudian sampai menuju ke 40 tahun adalah hal-hal yang luar biasa, kemudian yang luar biasa. Jadi di kehidupan rumah tangga yang semakin dewasa, di sini Anda merupakan keluarga yang sangat kecukupan. Kalau boleh dibilang angka rezeki gede ini 8 ini merupakan hal yang tidak terhitung, bisa menjadi kehidupan yang kaya raya. Begitu saya sampaikan. Saya kira penyampaian saya cukup jelas. Kemudian saya ucapkan terima kasih atas perhatian. Kalaupun ada yang saya sampaikan kurang mengena, kurang pas, saya mohon maaf. Kemudian juga kalau yang saya sampaikan ini menjadi kekeliruan, semoga saja kepada kita semua Allah memberikan ampunan dan ridhonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.